البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan masih di muka surat 98. Qala fadilatu Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ar-Rajihi hafidhahullah, fa awwalu amrin min umuril akhirah an-naf'u fis sur. Maka perkara pertama dari perkara-perkara akhirat adalah peniupan trompet, nafkhatus sa'aq, yaitu tiupan untuk mematikan. Summa nafkhatul ba'as, kemudian peniupan untuk pembangkitan. Summa ba'sul ajsad, kemudian dibangkitkanlah jasad-jasad. Summal wuqufu baina yadayillahi lil hisab, kemudian berdiri di hadapan Allah untuk pemeriksaan. Yaqifun nasu wa tadnu syamsu min ru'usihim, orang-orang berdiri dan matahari didekatkan ke dekat kepala mereka. Wa yuzadu fi hararatiha, dan ditambahkan panasnya itu, hatta yuljimahumul araku ala hasabil a'mal, sehingga peluh pun membanjiri dan menenggelamkan mereka sampai ke mulut. Ini makna yuljimuhum, hatta yuljimahumul arak, sesuai dengan kadar amalan-amalan mereka. Faminhum man yuljimuhul araku ila rukbataih, walaupun sebenarnya kalau di dalam hadis yuljimuhul arak itu nanti, tapi apa? Ada yang dalam lafadznya adalah yablughul araku ila rukbataih, yaitu peluh itu sampai ke lututnya. Wa ila hiqwaih, ada yang sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araku iljaman. Nah, ini baru, yaitu apa? Peluhnya itu sampai ke mulutnya, yaitu membanjir sampai menjadi semacam banjir bah, menenggelamkan dia sampai setinggi mulutnya. Nah, ini baru yuljimuhu. Yang sebelum-sebelumnya tidak dikatakan iljam, tapi dalam hadis adalah al-bulugh, yaitu mencapai ini, mencapai ini. Wa minhum man yadhabu urquhu masafatin fil ard, di antara mereka ada yang peluhnya itu mencapai suatu jarak yang jauh di bumi. Summa takunu syafa'atu ba'dama yafza'un nasu ilal anbiya, lalu ada, yaitu terjadilah syafaat, yaitu syafaatul uzma, setelah orang-orang minta bantuan kepada para nabi. Yang memalukan adalah orang-orang yang dulu di dunia tidak beriman pada nabi, sekarang minta bantuan nabi pula. Dulu tidak beriman, dulu durhaka pada nabi, sekarang minta bantuan nabi. Dulu menyia-nyiakan syariat nabi, sekarang minta bantuan nabi pula. Wa yata'akharu anha Adam, Nabi Adam mengundurkan diri dari itu. Ini juga yang disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, juga muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, dari Rasulullah SAW semuanya menyebutkan orang-orang datang kepada Nabi Adam mengatakan, ya Adam anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah ayah manusia. Yang mengaku ikut akidahnya Darwin, silahkan kalau masih punya rasa malu minta bantuan ke monyet, karena monyet sebagai ayah mereka, naudzubillah, sebagai nenek moyang mereka. Lalu mengatasnamakan sebagai apa? Ilmu pengetahuan, padahal tidak tahu bagaimana penciptaan manusia yang pertama. Tahu-tahu sok tahu dan mengingkari Nabi Adam, lalu menganggap monyet itu sebagai nenek moyang mereka. Ini kekufuran dan tidak malu bicara, dan itu disebarkan sampai sekarang. Nanti di hari kiamat tahu-tahu minta bantuan Nabi Adam dengan mengatakan Adam adalah ayah manusia. Kalian selama ini kemana? Wa ulul azm, demikian pula para ulul azm, yaitu Nuhun, summa Ibrahim, summa Musa, summa Isa alaihi mussalatu wassalam. Mereka mengundurkan diri, yaitu merasa syafaat uzma ini bukan wewenang mereka.
fayashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, linnas. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan syafaat itu untuk orang-orang. Hadhihi hiya syafa'atul uzma fi mauqifil qiyamah. Inilah syafaat yang terbesar di padang mahsyar di hari kiamat itu. Wahiyal maqamul mahmudul ladzi yaghbituhu fihil awwaluna wal akhirun. Dan itulah posisi yang terpuji yang disebutkan dalam Al-Quran, yang diirikan oleh seluruh generasi, yang pertama dan yang belakangan. Karena di sini menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad SAW. Semua manusia dan jin memerlukan bantuan beliau. Beliau sebagai pemimpin mereka semua sekarang, pemimpin para makhluk tersebut, sesuai dengan yang Allah Ta'ala kehendaki. Itulah posisi yang terpuji di situ. Wa hadhihi syafa'atu lil mu'mini wal kafir. Syafaat ini berlaku untuk mukmin dan kafir. Semuanya diberi syafaat. Syafaat dalam artian agar Allah Ta'ala berkenan datang dan memberikan keputusan, menyegerakan keputusan, menjadikan mereka rehat dari tempat yang menyusahkan itu, yaitu padang mahsyar. Na'udzubillah. Li jami'il umam, untuk seluruh umat. Wahiyya irahatun nasi minal mauqif, yaitu menjadikan orang rehat dari, agar segera istirahat, rehat dari mauqif tersebut, tempat di padang mahsyar itu. Fayuhasibahumullahu kullahum, agar kemudian Allah memeriksa amalan mereka semuanya, fi waqtin wahid, dalam satu waktu. Walaupun alal khilaf masalah urut-urutannya dan sebagainya, apakah dalam satu waktu semuanya selesai? Wallahu alam. Karena sebagian hadis menunjukkan, yaitu apa? Nahnul akhirun al awwalun. Kita ini generasi yang terakhir, tapi kita yang pertama diperiksa. Menunjukkan ada urut-urutannya. Bukan dalam satu waktu semuanya selesai, tapi habis umat ini, lalu umat ini, lalu umat ini, dan masing-masing umat sendiri tentunya sesuai urutannya, seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Orang fakirnya didahulukan diperiksa, sementara orang kayanya masih tertahan. Baik. Tapi tentunya Allah Ta'ala sari'ul hisab, maha cepat pemeriksaan, dengan kaifiyah yang terserah dia. Baik. Adapun kalau yang dimaksudkan itu seperti di sebagian riwayat para a'immah juga, bahwasanya pemeriksaannya itu cukup dalam satu hari atau satu petang saja, semuanya selesai. Baik. Yang mana kalau dilakukan oleh pemeriksa dari kalangan manusia itu perlu 50.000 tahun. Wallahu alam. Semuanya mungkin, terserah Allah Ta'ala. Yang pasti Allah cepat pemeriksaan. Namun juga dalil-dalil yang lain yang menunjukkan pemeriksaan itu bertahap. Tidak semua umat dalam satu saat, tapi umat ini dulu, lalu umat itu, lalu umat itu. Dan satu umat pun lain-lain tahapannya. Itu terserah Allah Ta'ala urut-urutannya dan kaifiyatnya. Kemudian beliau mengatakan di sini, la yulhihi sya'nun an sya'an. Allah tidak dilalaikan oleh suatu urusan untuk mengurusi urusan yang lain, yaitu Allah maha mampu memang. Li'annahul khaliqu subhanahu wa ta'ala, karena dialah pencipta subhanahu wa ta'ala. Wa ammal makhluqud dhaif, adapun makhluk yang lemah, fala yastati'u ayyukalimasnaini fi waqtin wahid, maka dia tidak mampu mengajak bicara dua orang dalam satu waktu. Nah, au salasa, atau tiga orang dalam satu waktu. Lakinnal khaliqa yuhasibum fi waqtin wahid, tapi Sang Maha Pencipta, dia memeriksa mereka semua dalam satu waktu. Kama annahu yakhluquhum wa yarzuquhum fi waqtin wahid, sebagaimana dia mencipta mereka dan memberikan rezeki pada mereka dalam satu waktu. Baik, Allah mampu itu semua. Dan prakteknya, apakah semua makhluk dicipta dalam satu waktu? Tentunya tidak. Dalam artian apa? Dulu ada arsy dan ada air, ada kursi. Kemudian jarak antara arsy dengan penciptaan langit dan bumi pun 50.000 tahun. Sebelum itu ada qalam juga, sebelum langit dan bumi itu. Kemudian langit dan bumi diciptakan dengan proses ini dan itu. Kemudian yang paling akhir diciptakan adalah jenis manusia. Dan waktunya pun hanya Allah yang tahu berapa ribu tahun jaraknya. Itu lebih sesuai. Untuk apa? Sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Tapi kalau dikatakan Allah mencipta mereka, memberi rezeki mereka dalam satu waktu, ini perlu dalil. Kecuali
Kalau yang beliau maksudkan adalah seperti case sekarang ini, yaitu dalam satu saat Allah mampu menghidupkan, yaitu apa, menjadikan ada bayi yang lahir, ada juga tanaman yang tumbuh, ada juga makhluk yang sedang diberi rezeki, dalam satu waktu mengerjakan semuanya. Dan itu memang prakteknya hari-hari ini seperti itu. Dan adapun kalau dilihat dari awal penciptaan, jelas masing-masing makhluk itu waktunya lain-lain. Seperti yang Allah Ta'ala ceritakan, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah. Wallahu a'lam. Jadi yang beliau katakan, kita tidak mengatakan keliru, tapi apa, mungkin dilihat dari suatu sudut pandang. Sementara yang dijelaskan Ibnul Qayyim dalam Al-Fawaid itu dari sudut pandang yang lain, yaitu dari sudut pandang jenis makhluk. Bahwasanya beliau mengatakan manusia itu jenis makhluk yang paling akhir diciptakan. Ini menunjukkan penciptaan seluruh makhluk bukan dalam satu waktu, tapi ada apa, urut-urutannya. Sebagaimana dalam hadis-hadis bahwasanya yang pertama kali diciptakan adalah arsy, kemudian apa, kolam, dan seterusnya. Wallahu alam kaifiyatnya, dan itu juga kita imani yang seperti itu. Wa yafza'u minhum ala qadri muntasafin wa yafrughu minhum fi qadri muntasafin nahar. Allah selesai mengurusi mereka semua dalam kadar setengah hari saja. Baik. Kemudian fa fi hadzal miqdari minal waqt, maka dalam kadar waktu ini yantahi min hisabihim, Allah selesai memeriksa mereka hatta yasila ahlul jannati ila jannah, sehingga penduduk surga sampai ke surga, wa yasilunaha min waqtil qailulah, mereka sampai ke surga dalam waktu qailulah, yaitu seperti apa, masa tidur siang itu. Qala ta'ala ashabul jannati yauma idzin khairum mustaqarra wa ahsanu maqila. Penduduk surga mereka pada hari itu lebih baik tempat menetapnya dan lebih bagus tempat istirahatnya, tempat qailulahnya. Ya, memang ini semua dari tafsir sebagian ulama yang disebutkan oleh Syekh Ar-Rajihi. Makanya kita tidak serta-merta mengatakan keliru atau apa, tapi mungkin dilihat dari suatu sudut pandang demikian, sementara sudut pandang yang lain mengatakan demikian dengan dalil-dalil yang ada, dan dari kalam salaf pula. Ini afwan, ada kesibukan, kita lanjutkan waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.